Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelompok pada mata kuliah pembelajaran IPS. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pembuatan RPP IPS MI Kurikulum 2013. Perkenalkan, nama saya M. Arif Rahman CH, NIM 1901061134. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran IPS. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran IPS. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, disebutkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran, tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama, menurut Philip H. Combs, perencanaan pembelajaran adalah suatu penetapan yang rasional, yang sistematis terhadap proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien dengan kebutuhan dan tujuan para murid dan masyarakat. Yang kedua, menurut Yedrosh, perencanaan pembelajaran adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan-keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diusahakan untuk membangun ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa perencanaan pembelajaran IPS adalah proses penyiapan seperangkat keputusan bagi kegiatan di masa depan untuk mencapai tujuan IPS secara sistematis, partisipatif, dan efektif dan efisien. Jadi RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nama saya Muslimatun Nisa dengan NIM 190106157 sebagai pemateri kedua, yaitu materi tentang komponen RPP. B. Komponen RPP. Komponen RPP yang pertama yaitu identitas. Identitas itu mencakup tentang nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu metode pembelajaran. Metode dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran bergantung pada karakteristik pendekatan dan atau strategi yang dipilih. Kemudian yang kelima yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran memuat unsur kegiatan seperti pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian yang keenam yaitu sumber belajar. Sumber belajar mencakup rujukan lingkungan, media narasumber, alat dan bahan sumber belajar dituliskan secara operasional. Kemudian yang ketujuh yaitu penilaian. Penilaian dijabarkan atas dasar teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data.
Perkenalkan, nama saya Dian Parawita, NIM 1901061132. Saya akan membacakan materi tentang langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah penyusunan RPP. 1. Kegiatan pendahuluan. A. Orientasi. Memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan dibelajarkan dengan cara menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita di surat kabar, menampilkan slide animasi, fenomena alam, fenomena sosial, atau lainnya. B. Persepsi. Memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. C. Motivasi. Guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan. D. Pemberian acuan. Berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pelajaran secara garis besar. Pembagian kelompok belajar. Penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. 2. Kegiatan inti. A. Menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. B. Menggunakan pendekatan tematik atau tematik terpadu atau saintifik atau inquiry dan penyingkapan atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah, disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. C. Memuat pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi pada pembelajaran. 3. Kegiatan penutup. A. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. B. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. C. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. D. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Nesta, kelas 5D, NIM 1901061158. Saya akan menjelaskan contoh format RPP Satuan Pendidikan kelas semester. Topik: pertemuan, alokasi waktu. Kompetensi A, kompetisi dasar. B, indikator pencapaian kompetensi. C, tujuan pembelajaran. D, mata pelajaran. E, metode pembelajaran. F, kegiatan pembelajaran. G, alat dan sumber belajar. 1. Alat dan bahan sumber belajar. H, penilaian proses dan hasil belajar. 1. Teknik, bentuk, instrumen, teks dan non-teks. 4. Kunci dan pedoman pengskoran. 5. Tugas. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.